Podcasters. Jadi sekarang nih gue udah kedatangan tamu nih di acara podcast gue sekarang yang kemarin sempat gue interview juga untuk acara Local Stock, dan ternyata setelah gue ngobrol-ngobrol sama beliau, sama dia, gue menemukan hal-hal yang cukup menarik yang kita bisa ngomongin lebih dalam lagi di Just Talk ini, di podcast gue, yang mana maybe can bring a different point of view of doing business gitu. Yang selama ini mungkin orang selalu mikirin bottom line, P&L, projection gitu kan. Nah, ini dia nih orangnya, namanya Bimo Wicaksono, founder dari Flat06. Hai Bim. Hai semua, hai podcaster. Apa kabar? Kabarnya? Baik. Baik. Lu gimana? Masih sibuk kah ngurusin bisnis, atau ada selama COVID ini lu ada tambahan skill baru nggak? Seperti orang-orang kan sekarang lagi di rumah, itu ada yang tiba-tiba jadi bisa masak, ada yang tiba-tiba. Ya. Itu sama banget kayak gue. Ya, as usual karena gue di bidang hospitality, alhamdulillah kemarin waktu ada pandemik, kita survive, tidak ada cabang yang tutup, dan pasti kalau di hospitality itu nggak pernah ada libur. Jadi meskipun gue itu sekarang lagi berada di luar kantor, gue pasti udah tetap harus tanggung jawab on duty. Jadi orang-orang kayak gue tuh pasti selalu kerja sih, kurang lebih kayak gitu. Terus tetap Iya. Dan kemarin kita sempat singgung juga kalau hospitality industry itu adalah pekerjaan yang nggak kenal waktu libur. Jadi mungkin Sabtu Minggu juga tetap aja gitu kan, karena justru mungkin lebih ramai di Sabtu Minggu juga kan. Ya, kurang lebih gitu. Terus, cuman kemarin gue ada yang mau gue share juga sih. Kan tadi lo tanya, gue punya skill baru nggak nih? Atau mungkin kurang lebih ternyata ada skill yang gue nggak nyadar gue punya gitu. Jadi gini, gue kan sampai sekarang masih tinggal sama orang tua ya. Cuman karena orang tua gue juga udah berusia lanjut, waktu pandemi kemarin tuh jadi gue mengisolasi diri. Mengisolasi bukan karena gue sakit, tapi karena gue ini pekerja aktif yang harus tiap hari kan keluar masuk rumah terus dan harus pulang pergi ke kantor. Jadi daripada keluarga gue berisiko kena sesuatu, nah gue sekarang tinggal di salah satu cabang yang ada gitu. Nah, selama tinggal itu kan gue itu harus menyesuaikan diri ya. Kalau mungkin biasa pagi-pagi yang bikin sarapan bukan gue. Nah, kalau selama gue pandemi ini awal-awal juga agak bingung gitu. Mau ngapain ya? Aduh, mau bikin breakfast apa gitu. Nah, akhirnya gue coba belajar masak. Belajar dari nol karena gue nggak biasa bikin makan masakan itu. Cuman jangan bilang lo masak telur ya, karena semua orang juga bisa. Ya, paling cuma bisa masak gitu-gitu aja sih gitu. Terus ya mungkin gue juga belajar sumbernya sama dari semua orang yang untuk saat ini ya. Gue lihat YouTube, asli itu YouTube tuh berguna banget. Jadi gue belajar masak dari nol dari situ. Terus kalau misalnya lo pengen lihat hasil-hasil yang gue masak itu udah gue posting sih di IG gue sama resep-resepnya. Jadi boleh mention nggak apa misalnya jenis makanannya apa? Satu apa dua deh? Gue belajar banyak hal ya kemarin. Jadi pasti kayak bikin menu-menu kayak pasta, gue sekarang udah bisa. Terus ada beberapa menu salmon juga, variasinya ada salmon butter rice. Terus juga gue bisa bikin, malah satu lagi, ada satu makanan yang bakal gue bikin untuk bisnis. Namanya burger. Apa tuh? Kalau lo mau tahu burger itu julukan gue sendiri buat bikin makanannya namanya tuh burger. Kependekan dari bakmi burger. Apalagi? Jadi ini seru banget. Jadi gini, bakmi burger itu buns-nya kalau burger kan buns-nya dari roti ya. Mau roti itu kan bisa macam-macam. Bisa roti yang buns, mau tergolong muffin atau brioche juga bisa. Nah, gue bikin buns ini dari Indomie. Jadi Indomie itu direbus dulu, terus kita cetak
Jadi bentuknya mirip kayak buns. Nah, terus Oke. itu jadi rasa dari buns-nya itu karena pakai Indomie atau pakai instant noodles, dia crispy outside tapi di dalamnya moist gitu. Seru Dan banget sih. tetap dagingnya pakai daging burger kan, jadi cuma Iya, tetap patty-nya tetap, cuman patty-nya gue bikin sendiri. Jadi dalam patty-nya tuh ada kayak berbagai campuran gitu, ada minced beef, ada cornet, terus ada cheese juga. Dan kemarin tuh udah sempet gue uji coba ke tes ke beberapa orang tuh bilangnya, gila enak banget Bim gitu. Jadi gue terinspirasi kayaknya ini kayaknya bisa jadi salah satu produk yang bisa gue jual beli gitu. Dan gue mau namain, baru gue mau sama namain Ntar dulu, baru kan lu udah ngasih ada ide bisnis baru nih, pemirsa podcasters. Gawat memang susah nih kalau ngomong entrepreneur ya. Setiap ada kesempatan, opportunity itu pasti aja ada ide-ide baru. Nah, tapi Bim, gue pengen kenali dulu nih. Lu kan sekarang sebagai pengusaha hospitality. Dan lu sekarang udah punya satu cabang yang punya lo sendiri, 506 yang di Cipete. Terus lu punya 3 yang lo manage. Yang di Iya. Tendean, di Blok M, sama di Kemang yang terakhir. Oke, jadi lu punya 4 properti, 1 milik sendiri, 3 manage. Nah, mulai masuk ke sini nih, mungkin kalau buat yang belum tahu, Flat 06 itu semacam kayak bed and breakfast, jadi sebenarnya kayak penginapan, hotel. Gimana sih cara nge-describe perbedaannya? Gue tuh kemarin gue nggak sempet nanya ya. Bedanya bed and breakfast, terus hotel berbintang, sama hostel atau bukan hotel melati gitu yang gitu. Itu gimana sih Bim? Like very short. Oke, gue coba kasih penjelasan simpel ya. Jadi kalau kita lihat hierarkinya tuh tempat penginapan kan banyak tipe ya. Ada yang dari paling basic tuh penginapan yang bulanan atau tahunan. Itu ibaratnya seperti guest house atau kayak apartemen. Ya, kita kan sewanya tahunan atau bulanan ya. Nah, terus kalau next step-nya lagi itu ada namanya penginapan yang harian, yang basicnya. Nah, Flat 06 itu masuk di sini nih, next step setelah long stay atau untuk kayak penginapan yang guest house atau apartemen. Nah, kita itu masuk di sektor harian, di mana prinsip penyewaannya itu disewakan dengan perhitungan hari atau malam. Nah, orang pasti bilang, oh maksudnya tuh apa tuh kayak hotel dong. Iya, tapi hotel kan macam-macam ya. Ada hotel, ada kelas melati, bintang 1, 2, 3, 4, 5, sampai ada namanya sekarang butik hotel. Oh, Nah, oke. Butik sebenarnya hotel kalau beda ya? Nggak termasuk. beda. Jadi sebenarnya tuh gini, sekarang tuh orang yang udah modern sekarang tuh mereka nggak lihat star rating lagi. Karena udah agak bias kalau kalian masuk ke butik hotel tuh non star rated. Karena untuk dapat star rated itu harus ada kayak mereka masukin kategori mereka disubmit dulu, baru nanti dari lembaga yang memberi akreditasi akan dapat nih. Dan tiap star tuh harus ada memenuhi. Jadi misalnya harus ada kalau mau bintang 3 harus punya restoran gitu. Kalau mau bintang 4 harus ada kolam swimming pool dan bla bla bla. Gue nggak hafal sih. Nah, tapi kan ada butik hotel yang memang mungkin nggak punya swimming pool tapi keren banget kan. Ada yang kayak gitu. Ada kayak tempat-tempat tinggal yang sebenarnya tuh harganya juga mahal banget dan gayanya unik banget, cuman mereka nggak pakai persyaratan seperti itu. Nah, itu yang terjadi saat ini. Nah, kalau kita berada di bed and breakfast hotel, jadi ibaratnya adalah kita memberikan layanan penginapan yang dihitung harian dengan tambahan servisnya itu at least kita memberikan breakfast. Nah, itu adalah Flat 06 adanya di situ. Itu masuk dalam yang kategori nggak termasuk dalam kategori yang star itu juga kan ya? Apa di bawahnya? Kita nggak ngambil masuk kategori star rating karena hunian kita kan kebanyakan itu kamarnya itu nggak terlalu besar ya. Paling banyak tuh kamar kita ada 38 rooms di satu properti. Jadi kalau kita ikutan star rating dengan ngikutin apa harus ada restoran dan lain sebagainya, memang kita targetnya nggak ke sana. Tapi kita tuh sebetulnya core-nya Flat 06 itu di desain sama di service-nya. Yes. Oke, nah itu dia yang sekarang gue mau masuk nih. Kan ternyata nih podcasters, pas gue ngobrol sama Bimo kemarin,
itu baru gue sadari bahwa ternyata Fat06 ini sudah 16 tahun. Bayangin. Nah, Bimo ini sekarang umurnya lebih muda dari gue, dan berarti dia tuh udah mulai berbisnis itu sejak baru lulus kuliah kayaknya. Ya kan? So, he started at a very young age doing business, diawali dengan Fat06 Cipete, yaitu bikin guest house. Ya, correct me if I'm wrong ya. Nah, Iya benar kok. baru mulai portfolionya Bimo, baru dia berani untuk cari investor untuk buka Fat06 yang berikutnya. Nah, yang menarik nih dari cerita Bimo yang gue mau tanya dan gue mau korek lebih lanjut nih pemirsa, podcasters. Jadi dia ini ternyata memang tanpa dia sadari dia sudah memiliki passion untuk service dan make orang yang menginap di tempat dia tuh happy. Gitu, mulai dari awal. Dan ceritanya nih menarik banget. Nah, abis ini gue mau minta Bimo cerita ketika waktu itu dia memulai bisnis ini, dan dia nggak pengen bikin kos-kosan, dan dia belajar dari sebuah bank swasta yang gue tahu banget nih, teman-teman gue yang ada follow gue di sosial media, YouTube, dan podcasters nih banyak orang bank. Jadi we should be proud of what we're doing, guys. Nah, ini dengerin baik ya. Dia benar-benar meniru semeniru-nirunya, which is fine menurut gue. I mean, there's nothing new under the sun, right, Bim? Cuman the way kita lakuin itu, kalau gue bisa nangkep dari kemarin, mungkin nanti Bimo yang cerita sendiri ya, dengan hati. Yang penting kita tulus dan genuine. Tapi ini yang membuat gue bahagia, podcasters, karena dulu kerjaan gue di bank adalah melakukan loyalty program buat orang-orang seperti Bimo. Jadi program-program yang Bimo rasakan ketika menjadi member sebuah bank itu, bank swasta itu adalah cikal bakalnya adalah kita yang buat nih, teman-teman. Jadi lu harus bangga lu waktu itu bisa mempengaruhi Bimo Wicaksono untuk menjadi seorang entrepreneur. Ini yang gue mau kasih tahu nih, mau gue share ke kalian. Silakan, Bim. Oke, jadi gue mulai dari mana ya? Oke, gini deh. Gue itu kan waktu baru bisnis Fat06 itu gue masih kuliah. Jadi pada saat itu tahun 2004. Tahun 2004, terus kita mulai bulan November 2004. Nah, terus kalau ditanya kenapa gue bisa tahu ilmu-ilmu yang diaplikasi di bank swasta itu, dan kenapa gue bisa punya account di sana, kalian juga kan pasti tahu kok bisa si Bimo itu punya account di sana. Itu kan kalau kayak begitu berarti ada something. Ya, jadi gini. Waktu gue kelas 6 SD, bapak kandung gue itu meninggal dunia. Jadi singkat cerita gue ada titipan lah, ada warisan lah. Dan ada dana yang ditabung di bank swasta itu. Sehingga ketika gue menabung di bank swasta itu, ada perbedaan karena di bank swasta itu ada priority banking ya kayaknya. Nah, gue masuk di situ, dan gue tuh merasa sewaktu menabung di sana tuh happy banget gitu. Happy kenapa? Karena memang gue dilayani secara personal kan. Memang di sana kan seperti itu. Jadi mereka care sama gue. Gue ulang tahun mungkin di say hello, mungkin dapat bingkisan, terus juga the way day service me tuh oke banget. Terus cara ngirim surat dengan isi surat yang memang istilahnya memang mau ngajakin sesuatu tapi dengan cara yang sangat sopan gitu. Nah, hal-hal itu semua yang gue aplikasi kepada bisnis baru gue pada saat itu. Jadi kalau gue boleh cerita, tahun 2004 Fat06 itu baru mulai operasional bulan November. Kita jalan waktu 3 bulan kita diliput di berbagai media waktu itu. Medianya kalau nggak salah Asri, terus majalah Asri. Pada saat itu majalah itu salah satu yang majalah bergengsi lah buat di bidang desain gitu ya. Jadi terus ada juga lah media TV juga pernah shoot, tapi bukan untuk bisnisnya, untuk desainnya. Karena emang desainnya pada saat itu emang bagi gue keren banget, karena kan gue emang ngikut yang bikin desain ya. Cuman kalau kata orang memang nggak nyangka kalau bangunan itu adalah sebuah guest house. Orang-orang tuh pikir, oh itu pasti kantor kali ya, atau apa gitu. Emang karena bangunannya nggak kayak rumah. Nah, terus pada saat itu, untuk tamu-tamu yang menginap di tempat gue itu, kalau mereka ulang tahun, gue tiru nih ilmu-ilmu yang di bank swasta itu contohnya. Jadi nggak pernah ada
pada saat itu orang yang ngekos kalau ulang tahun dikasih birthday cake. Dan cuma dikasih loh. Gue ketok pintu depan kamarnya, dan kue itu gue kasih sendiri, happy birthday ya. Gitu, gimana kabarnya hari ini, bla 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 bla. Jadi ibaratnya gue bener-bener waktu itu bukan pengen kayak ibaratnya show off, enggak, tapi gue pengen bikin mereka tuh happy, seperti perasaan happy yang gue rasakan karena pengalaman gue menabung di salah satu bank itu gitu. Dan kalau saat gue juga memberikan, Lu tahu sorry, tanggal ulang tahunnya dari mana ya, Bim? soalnya kalau tiap orang yang mau menginap di gue itu harus ngisi form yang secara profesional gitu loh. Kayak Oh, formnya di bank, iya, iya, iya. sampai ada kontak pihak ketiga, itu kan gue dapat dari mana ilmu itu? Dari bank tersebut. Sampai itu lu tiru juga. Tapi itu Iya. kalau lu duit kan emang harus ada kayak gitu-gitu untuk security questions kan. Tapi kalau lu kayaknya itu Kalau gue sesuaikan gini, karena di tempat gue kan trying to be profesional kan, karena gue pernah ngekos di tempat yang nggak profesional dan gue sangat nggak suka gitu. Jadi itu kalau background orang waktu itu, background lu tuh lu nggak suka banget sama ibu dan bapak kos lu waktu itu. Jadi lu pengen bikin guest house yang bener-bener totally beda gitu kan. iya, gue pengen bikin tempat yang kalau orang yang ngekos itu kalau datang tuh malah, kalau misalnya mereka kedatangan tamu tuh malah bangga gitu loh. Iya, iya, Ya, iya. soalnya kan kalau orang ngekos, kalau ada yang pengen datang kayaknya ada juga ya kurang pede mungkin karena tempatnya nggak representatif. Nah, kalau tempat gue tuh gue bikin memang tempatnya jadi tempat yang happening, jadi orang-orang tuh happy ke situ gitu loh. Nah, jadi singkat cerita, kalau emang tempatnya udah oke, gue juga harus bikin servisnya juga oke kan. Jadi biar Iya, semuanya tuh balance gitu. Jadi pada saat ada tenant baru tuh orang yang mau menginap itu dalam jangka panjang, itu gue sebutnya tenant baru datang itu harus ngisi form, application form, data dia diri, pekerjaan dia, sampai kontak pihak ketiga. Jadi kalau dia ada apa-apa, sakit segala macam, gue bisa kontak orang pihak ketiga itu untuk kasih tahu nih si A nih sakit gitu atau gimana. Pokoknya itu lengkap. Terus udah gitu juga ada kontrak sewanya iya, yang harus iya. tanda tangan. Nah, makanya gue tahu kapan mereka ulang tahun, terus kapan ada hari-hari penting kayak misalnya apa merayakan Natal atau Lebaran atau lainnya gitu. Nah itu gue make sure gue nggak pernah skip sih, Oke, oke. gitu Dan seperti dan itu. Dan maksud gue itu that personal service itu yang membuat itu jadi orang jadi word of mouth juga Dian, karena mereka happy stay di tempat lo, and then akhirnya dia ngomongin keluar kan dengan circle-nya mereka bahwa oh ternyata di tempatnya si Fat O6 nih gila banget nih servisnya gitu kan. Jadi itu akhirnya membantu lo juga untuk pemasaran kan dan spread. iya, dan gue sengaja nggak pernah bilang ke mereka kalau kalau nanti ulang tahun Anda dapat servis birthday cake, nggak ada. Jadi Jadi kayak itu surprise. benar-benar gue bikin surprise karena gue mempelajari gini, kalau orang tuh nggak menyadari dia akan dapat sesuatu dari apa yang dia bayarkan, dia akan sangat happy. Ya. Misalnya dia dia ibaratnya bayar, dia cuma tahu fasilitasnya, oke, gue nginep dapat ini. Tapi ternyata kita melayani mereka tuh beyond our level tuh, mereka pasti akan kayak shock gitu. Oh gila, gue dapat birthday cake, kayak lo juga kaget kan waktu gue cuma cerita loh. Gue cuma cerita loh sama lo. Kalau nginep di tempat gue pada tahun 2004 itu, kalau ulang tahun dapat birthday cake gitu. Iya, Dan soalnya kan maksud gue gini, sebenarnya Bim, kalau kita di bank itu, ini gue jujur-jujur aja ya, buka dapur, maaf ya teman-teman ya, kita calculate berapa cost yang kita mesti keluarin, harga birthday cake-nya itu berapa, misalnya levelnya beda-beda, misalnya lu mau beli chocolate cake-nya hotel A atau B yang bintang 5, biasanya kan gitu, kalau tergantung misalnya duitnya di kita berapa, revenue-nya berapa, jadi itu nanti ada klasifikasinya, oh kalau si kita pakai tier misalnya ceritanya, gue semuanya, jadi ada tier 3. Jadi itu tergantung jumlah besaran uangnya sama revenue yang dikasih ke bank itu. Nah, itu semakin tinggi ya semakin mahal kuenya gitu. Jadi itu udah diperhitungin cost-nya, cost per head-nya berapa. Jadi kayak lo tuh waktu itu udah diperhitungin, lo revenue yang lo kasih ke bank itu berapa, jadi lo bisa dikasih kue iya. seharga Gue itu. juga gue juga memahami itu sih, walaupun mungkin
hitungan gue mungkin nggak terlalu rumit itu ya, tapi kebetulan karena gue emang kuliahnya di bidang finance, itu udah gue kalkulasi, ya ibaratnya harga berdekik itu udah gue bagi selama 12 bulan lah, kan at least kan kalau orang memang tinggal dan dia memang berniat untuk close pasti kan tahunan ya. Jadi sebenarnya tuh ya no brainer sih, dekiknya berapa, tapi impact yang gue dapet jauh lebih besar. Pada saat itu perhitungan gue seperti itu. Nah itu menarik banget, dan maksudnya itu kan sebenarnya datangnya tuh motivasinya itu tuh yang mau gue gali lebih lanjut, dan itu kan lo terapin juga sekarang di Fat OSIC yang sekarang kan. Cuman yang gue mau gali lebih lanjut tuh, gue tuh surprise banget ketika at a very such a young age lo tuh udah punya drive untuk do this business with a purpose gitu, yang which is lo sendiri mungkin belum sadarin waktu itu bahwa lo pengen nyenengin hati orang, lo pengen bikin orang happy gitu. Nah, itu yang sampai sekarang kalau menurut gue tetap lo pertahankan, dan itu juga yang menjadi soul-nya dari your business gitu. Nah, gue tuh pengen tahu lebih lanjut, sorry kalau misalnya gue nanya agak sedikit personal, apakah this is something that related to what happened with you during your childhood, apa while you growing up gitu? Karena lo bilang waktu itu lo tuh seneng entertain teman-teman lo, yang lo ajak ke tempat lo, and then lo service, and then lo baru kayak gue ketinggalan nih catatan ini, gue mesti belajar dari lo sempat ceritakan kemarin. Nah itu apakah ada pengaruh dari jiwa lo yang emang suka apa sih istilahnya bergaul dan make your friends happy gitu, jadi lo kebawa ke bisnis lo, atau your parents educate lo, you know? Kalau menurut gue juga sebenarnya masih mencari tahu ya, kenapa kok gue at the time dan sampai sekarang bisa seperti itu. Tapi memang kayaknya memang nature-nya dari gue deh. Gue pengen selalu bersikap baik sama orang, itu kayak memang dari hati gue, dan gue memang kadang-kadang dalam berbisnis itu gue nggak terlalu pikirkan masalah keuangan itu jadi yang utama. Tapi yang gue cari pertama adalah dalam berbisnis tuh masalah kecocokan, dan juga masalah bagaimana kita berbisnis itu kita bisa sincer, itu yang pertama. Terus juga memang gue pastiin bisnis itu memang passion gue. Nah kebetulan sepertinya passion gue memang gue suka bikin orang tuh happy. Happy itu kan bisa apapun ya, cuman kalau gue bisa deliver my service sebaik mungkin, itu bisa bikin gue happy, no matter gue dapat uang atau enggak gitu. Jadi kalau gue dulu kemarin gue belum cerita ya. Jadi gue itu sebelum sampai sekarang sih gue punya bisnis itu namanya Gadget for All. Itu gue jualan gadget. Itu gue jualannya dari tahun 2008. Gue mulai jualan tuh waktu dulu jualan BlackBerry. Mungkin Tepan inget dulu happening banget kan namanya BlackBerry. Jadi gue jualan BlackBerry itu agak beda dengan yang caranya orang lain jual. Jadi gini, gue jualan BlackBerry kalau dulu tipenya kalau orang jualan BlackBerry kan orang mau beli kayak kita ke toko HP gitu, HP-nya dikirim kan, atau ada kurir yang nganter gitu. Terus padahal BlackBerry itu kan identik banget kalau kita beli BlackBerry pada saat itu datanya mesti ditransfer ya nggak? Terus kalau lu ganti BlackBerry A ke BlackBerry B, itu kan ada namanya BBM tuh. Nah, BBM itu kan kalau nggak dibantu transfer, kadang-kadang ada customer yang nggak tahu juga. Nah, gue pada saat itu, gue jualan BlackBerry-nya itu plus service. Jadi pas orang beli BlackBerry, itu orang gue datengin, terus gue bantuin transfer datanya. Nah, believe it or not, gue dari nganterin BlackBerry dan setting-setting itu dapat banyak teman bisnis. Dan mereka tuh yang gue layanin tuh salah satu kadang-kadang suka ada yang dari artis juga, dari apa gitu. Terus mereka word of mouth gitu promosiin gue. Lo beli BlackBerry masih Bimo aja tuh kemarin tuh, gila gue ditransferin datanya gini-gini. Terus ada satu lagi, kalau beli BlackBerry sama gue itu ada namanya layanan WeCare. WeCare itu jadi maksudnya layanan tuh BlackBerry itu, kalau BlackBerry lo rusak, kan kalau BlackBerry rusak itu kan BBM-nya tuh akan stuck di BB yang rusak itu kan. Terus kalau lo ganti handphone let's say Nokia, lo nggak bakal bisa dapat BBM-nya kan. Nah, kalau beli sama gue,
Begitu BlackBerry lo rusak, gue kirimin BlackBerry pengganti. Selama BlackBerry lo yang rusak itu lagi di servis. Wow. Jadi pada saat itu tuh, ini gue cerita karena ada hubungan, kan lo nanya tadi, kalau lo kok senengnya bikin orang happy gini-gini. Iya. Nah, gue juga jadi baru inget nih, oh gue juga waktu bikin bisnis si BlackBerry itu pada awalnya gue kayak gitu, dan gue tuh pelayanin itu dengan senang hati gue, jadi nggak nggak ngitung kayak, oh oke, kalau lo mesti servis gini, lo mesti bayar gue segini, enggak. Tapi at the end memang gue jual BB gue, harga gue premium sih waktu itu. Cuman orang juga nggak peduli ya, nggak apa-apa lah. Soalnya kalau beli sama Bimo, kalau ada rusak dikasih BB pengganti. Kan kalau mereka kan intinya pakai BB kan mau kerja kan pada waktu itu kan. Kalau lu sampai satu hari BBM lu nggak nyala pada saat itu, kayaknya ada orang-orang yang kepalanya pusing gitu. Dan gue coba mengerti hal itu, karena kalau gue BB gue rusak pada saat itu juga BlackBerry gue rusak, gue pasti akan pusing juga gitu. Jadi gue masukin, oke, kalau kalian beli dari saya, ini ada layanan ini, begitu rusak kita kirim BB pengganti, BB yang lama di pick up sama pegawai gue, dikasih BB baru, BB yang rusak itu diservis dulu, nanti kalau udah selesai dikirim lagi, datanya ditransferin lagi. Berarti emang jiwa service lo itu emang udah, jiwa melayani lo itu emang udah ada dari sejak muda kan? Maksudnya gini loh, itu kan istilahnya sesuatu yang kalau boleh gue bilang sangat amat baik ya, especially misalnya lu ya let's say lu datang dari keluarga yang bercukupan lah gitu kan ya. Kalau kan banyak tuh kalau misalnya kayak anak-anak sekarang juga, gue berusaha ke anak gue jangan bosi gitu. Mentang-mentang lu ada asisten rumah tangga, ada driver gitu. Jadi kayak apa-apa nggak mau ini apa namanya ngurus sendiri gitu. Misalnya seragam lah, apa baju, tas gitu. Yang gitu-gitu loh. Nah, itu yang gue pengen tahu dari lu tuh, jiwa itu tuh udah apakah oke, lu pas sudah kuliah lu starting bisnis lu kayak gitu. Tapi apakah emang itu sesuatu yang lu sudah punyai dari kecil? Apa Gue mau cerita deh, kayaknya ini gue belum sempat cerita ke lo. Jadi gini, ya namanya orang hidup tuh kan up and down ya. Pada saat gue kecil memang orang tua gue itu berada banget gitu. Nyokap gue juga kerja, berkecukupan, dan pada waktu SD gue tuh sekolah, tapi sekolah gue itu di tempat yang maksud gue reguler gitu loh. Jadi kalau lo pamer sesuatu atau bermewah-mewah itu malah jadi kayak dibully. Oh, I see. Oke. Jadi pada saat itu gue juga dulu sempat kena gitu, karena kan nyokap gue, bokap gue pada saat itu kan kalau memperlakukan anaknya kan terlalu diperhatikan ya. Jadi gue waktu SD ke sekolah diantar pakai supir, pulang juga dijemput. Nah, sedangkan teman-teman gue lainnya tuh nggak kayak gitu. Nah, karena waktu itu ternyata feedbacknya ke gue nggak enak, jadi kayaknya gue merasa kalau orang tuh nggak boleh show off gitu. Nggak boleh show off, karena kalau lo show off, lo pasti akan dapat sesuatu yang nggak enak. Mungkin sih kayak gitu. Jadi mungkin tuh ke bawah. Jadi gue orangnya nggak suka kayak gitu dan memang pada suatu saat gue berhasil keluar dari lingkaran bokap nyokap gue itu nge-treatment anak-anaknya, kan mereka terlalu memperhatikan banget ya, atau terlalu memanja gitu. Gue keluar dari situ, jadi gue menyadari kalau gue di lingkungan seperti ini, gue akan dampak nggak baik buat gue, karena gue nggak akan bisa mandiri. Jadi waktu gue SMP ke SMA, gue berusaha udah apa-apa sendiri gitu. Maksudnya pergi sendiri, keluar bawa mobil sendiri, terus juga udah berusaha nggak ngerepotin orang tua gue gitu, karena gue berbekal kalau sampai gue kebiasaan, gue takutnya fighting spirit gue hilang gitu. Kan namanya orang kan kalau mau sukses harus bisa struggle juga kan. Kalau lu udah biasa kebanyakan fasilitas, begitu lo nanti nggak ada yang bisa nge-backup lo untuk mendapatkan fasilitas itu, lo akan kayak bingung don't know what to do. Nah, mungkin itu. Ini yang ngedidik lo dengan segala macam knowledge ini bokap nyokap lo. Gue jadi pengen ketemu sama bokap nyokap lo.
kayaknya mereka nggak secara langsung sih ya. Cuman gue selalu merasa Karena lo itu udah align gitu untuk dipersiapkan menjadi seorang entrepreneur tuh kayaknya udah align gitu. kayaknya enggak juga sih. Cuman gue kalau lihat nyokap gue career woman banget gitu, gue selalu lihat dia sebagai figur gue yang patut gue contoh gitu. Cuman sebenarnya dia nggak mendidik gue dengan cara gitu karena mereka sama anak-anaknya tuh memanjakan gitu. Jadi gue sering banget, oh nggak usah, nggak perlu, aku bisa sendiri gitu. Oh, jadi elunya sendiri ya yang ini ya, yang emang nggak. Dan lo percaya nggak, bokap nyokap gue itu, waktu gue bikin Flat O6 itu sampai sekarang itu pernah datang ke cabang gue yang pertama kali itu bisa dihitung jari loh. Kayaknya nggak sampai 10 jari gue deh. Cuma 5 deh mereka datang. Lo tau gak sih? Jadi Tapi lo nggak apa-apa. nggak apa-apa karena gue ngerti banget mereka itu udah percaya sama gue dan nggak mau ikut campur. Dari awal ngebangun itu mereka nggak ikutan sama sekali, udah cuman ngecek doang. Oke, si Bimo nih lagi dealing sama arsitek gini-gini, pas lagi jalan ngebangun nggak pernah loh ibaratnya nih campur milihin Tapi lo, kamu pilih modelnya ini enggak. Mereka benar-benar lepasin gue, terserah lo maunya apa, yang penting asal lo bisa bikin sesuatu dan bertanggung jawab dengan apa yang lo buat, go ahead. Mereka kayak gitu. tapi masa lo nggak butuh perhatian dan support dia sih mentally? Kalau gue udah marah-marah sama bokap nyokap gue. Dia bilang, mama nih Ya, apa-apa. mereka paling kalau pas Mungkin. mereka kalau gue pas makan malam ya suka nanya gimana, mau rame nggak tempat kamu gitu. Terus sekarang lagi apa ya? Ya paling kayak gitu aja, nggak pernah yang kayak ibaratnya ikut campur. Itu kamu bikin lagi aja atau gini, nggak pernah aja, bener-bener ya terserah apa yang gue lakuin. Paling gue coba kalau ada happy berita-berita happy, Bu, Pak, ini kayaknya aku mau buka cabang baru nih gitu. Oh iya, di mana? Di gini-gini. Oh ya bagus ya. Nanti aku doain biar lancar lagi gitu. Kalau Ya that's it. gue, kalau bokap gue datang komen gini, ini kok tempat duduknya nggak comfortable ya, papa kayaknya susah deh duduk di sini. Nah itu yang apa? Ibaratnya mungkin kata orang, kok itu ya lucu banget ya Bim, jarang banget datang. Iya, tapi gue paham banget. Bukannya mereka itu nggak care sama gue, tapi mereka tuh justru respect sama gue kayaknya. Jadi Kira mereka lu paham apa keren. yang gue kerjakan itu bukan yang something mereka ngerti. Jadi mungkin mereka bilang, ya kalau gue komentar juga mungkin nggak cocok juga kali, kan gue nggak ngerti apa yang Bimo kerjain. Gitu. Iya, iya, iya. Ya terserah dia lah mau ngapain. Yang penting kayaknya dia happy-happy aja, mukanya pulang juga, mukanya ketawa-tawa juga, ya udahlah gitu. Kayaknya nggak pernah ada problem. Nah ini nih yang menarik nih. Jadi berarti emang itu datangnya dari diri lo, dari dalam jiwa lo sendiri kan, itu that passion and service, and itu tuh emang lu datang dari dalam diri lo ya, mungkin dari didikan bokap nyokap lo, tapi itu yang lo bilang tadi, bokap nyokap lo malah manjain tapi lo yang justru nggak mau. I think that's a very wise thing to do for a kid sih, dan itu yang gue tuh sama lo, gue kemarin makanya pas gue ngobrol gue amazed balls banget gitu, yang apa sih, ada ya manusia kayak gini gitu. Apa sih, lebay aja kali. gue tuh nggak ngerti dia, gue cuma mau nanya ya gue jawab aja. Kadang-kadang tuh pertanyaannya tuh ada yang gue apa baru nyadar gitu loh, baru gue jawab sekarang gitu, karena gue nggak tahu apakah pertanyaan lo itu pernah gue pikirin sebelumnya gitu. Jadi kayak tadi gue bilang, oh iya gue baru inget gue nih dulu juga orang tua gini-gini. gue juga makanya kan pertanyaan itu kan nggak ada di skrip, Bim. Jadi emang kayak gue tahu lu pasti juga sebenarnya nggak tahu gue mau nanya itu. Nah cuma maksud gue nih sekarang, oke, then I understand. Nah terus berarti lu hold on to that until now, dan gimana lu translate itu ke dalam Flat O6 sekarang? Karena kalau menurut gue that's very important. Karena seperti gue bilang, dulu tuh gue pernah bikin research waktu pas gue postgraduate di S2, gue tuh do kuantitatif loh. Gue do kuantitatif dan gue do kualitatif, jadi it's like a project work gitu. Dan salah satu anggota grup gue itu memang ada yang berpengalaman kerja di hotel bintang 5, dan kita tuh actually do quantitative for all the 5 big group
hotel 5 stars di dunia. So we actually do quantitative dan kualitatif, dan the result is, the conclusion adalah sebenarnya yang namanya facility itu lu mau sekeren apa, semewah apa, lu mau kolam renang segede lapangan bola, lu mau kamar yang terbuat dari emas, tapi at the end of the day orang balik lagi itu ke tempat lu repeat order itu karena service. Jadi kalau misalnya kayak di 5 star itu, misalnya gini, let's say the second time you come back, dia remember your name. Dia remember waktu pas dia nginep di tempat lo, dia pernah pesen extra bathrobe misalnya. Then when the next visit, bathrobe-nya udah dikasih 2, bukan cuma hanya 1. Atau misalnya pada saat lo nginep di situ, then lo order semir sepatu. And without asking, on the next visit, lo sepatu lo udah ditawarin, Pak mau semir sepatu lagi nggak? Gitu. You know, that kind of service itu yang membuat mereka jadi balik lagi, bukan karena facility. Facility is nice to have, tapi then the service. Dan itu yang kalau gue lihat lo udah lakuin di Flat 06. Nah, itu gue validasi gini, gue baru aja nih, baru tadi pagi, gue kan selalu sering buka-buka TripAdvisor ya, karena di TripAdvisor itu ada peringkat atau ranking dari hotel-hotel di kelasnya gitu loh. Nah, dari tempat gue ini kan 2 atau 3 tempat gue ini kan dapat 10 besar ya. Salah satunya juga peringkat ke-5 gitu dari 350-an itu. Dan gue selalu penasaran, ini peringkat yang 10 besar ini, peringkat 1, 2, 3 itu juga sebenarnya tempatnya nggak sebagus kita gitu, sebagus tempat gue gitu. Tapi kenapa mereka kok lebih hebat dibanding gue ya? Itu baru gue cek dari review-review tamu-tamunya itu servisnya. Jadi benar-benar servisnya itu yang servis yang kayak bikin tamunya tuh merasa ini benar-benar tulus banget. Memang mereka tuh bikin saya happy karena mereka menyentuh hati saya gitu. Jadi gue akan selalu berusaha, gue akan harus bisa dapat ranking 1 dengan memperbaiki servis yang ada saat ini gitu. Untuk bisa menyaingi tempat-tempat lain itu. Benar-benar gue waktu lo ngomong, gue inget, oh iya tadi pagi tuh yang ranking 1, 2, 3 kayak tempatnya biasa aja. Tapi benar-benar tulisan dari tamu itu yang bicara, gila, gue ke tempat sini nggak ngarepin dapat kayak gini, tapi ini yang gue dapat gitu. Dan benar-benar orangnya tuh baik-baik banget. Nah, makanya itu selalu yang gue pesenin sama semua staff gue, kalian kalau sama tamu-tamu kita tolong banget ya hargain mereka gitu, karena kalian itu dapat rezeki juga dari mereka gitu. Jadi balik lagi, saya nggak minta kamu berbuat ramah tapi palsu, berbuat ramah memang dari hati kamu, karena mereka yang mendatangkan rezeki buat semuanya di sini gitu. Jadi pesan gue ya cuma 1 itu. Kadang-kadang orang suka nanya, emang gimana caranya bikin pegawai lo bisa kerja dengan baik gitu. Nah itu Elunya pergi mulu. It's going to be my next question. Itu menarik lagi nih podcasters, karena Bimo ini men-treat semua pegawainya dia itu seperti layaknya keluarganya dia. Nah itu yang satu hal lagi yang gue tersentuh sama dia, karena background keluarganya Bimo yang dia membuat dia kayaknya bisa lebih menerima perbedaan. Bener nggak, Bim? Lo kemarin bilang sama gue. Dan dia merasa bahwa family itu nggak mesti sesuatu yang blood related gitu. Jadi kayak pegawai di kantor itu bisa kayak seperti your family, karena lu ketemu sama dia tiap hari, you work with them gitu kan. Nah itu salah satu juga kali kalau menurut gue sih a good value yang lo punya, yang bisa akhirnya bisa align sama as you being an entrepreneur di industri ini gitu. Gimana, Bim? Ya, jadi gini loh. Gue tuh pasti orang kan nanya, gimana ya Bim? Lo kan orangnya pergi-pergi tuh, lo kemana-mana, meeting sama orang, terus hotel-hotel lo nggak ada GM-nya lagi, terus lo gimana cara handle gitu kan? Lo pasti nggak punya waktu lagi. Enggak, gue punya waktu. Ini gue lagi main longboard sama lo, ngapa-ngapain gitu. Maksud gue, ya sebetulnya gini, kalau lo ngerjain sesuatu yang lo udah ngerti banget, lo akan lebih mudah mengatur pekerjaan itu sehingga nggak membebani hidup lo gitu. Terus juga untuk para pegawai gue itu gue nggak perlu kayak ibaratnya gue jadi guru yang galak gitu ya, guru killer yang harus ngawasin mereka gitu. Gue akan bikin pengertian.
kalian kerja di sini, semakin kalian kerja dengan baik, manfaat untuk kalian secara langsung juga akan semakin besar. Karena kan kalau di hotel tuh ada uang servis dan lain-lain gitu. Tapi intinya, lo harus bisa komunikasikan hal itu kepada para staff, sehingga mereka tuh ngerti banget kalau mereka bekerja dengan baik tuh punya feedback yang langsung untuk mereka juga. Dan lo juga harus bisa memberikan visi misi dari perusahaan lo itu, atau apa yang lo mau itu lo harus bisa transfer kepada para staff gitu. Jadi mereka juga bisa bertindak dan berperilaku seolah-olah tuh mereka memiliki tempat itu gitu. Jadi makanya gue bisa ngawasin mereka, nggak perlu harus gue pandangi satu-satu, gue awasin, ayo nanti kalau nggak ada saya jangan sampai nggak kerja, ya nggak kayak gitu. Karena mereka juga udah tahu kalau saya kerjanya bagus, saya akan dapat sesuatu. Kalau saya nggak kerja bagus, ya berarti pendapatan saya akan berkurang. Tapi kan orang kerja kan nggak cuman itu aja ya, nggak cuman cari uang aja. Jadi gue juga selalu tanamkan bahwa kalian memang harus bisa memberikan sesuatu yang baik dari hati kalian. Karena kalau kalian nggak bisa seperti itu, tempat kita juga nggak akan bisa berkembang. Dan kalian kan nggak pengen cuman bekerja di tempat saya doang kan. Kalian orang yang harus punya career path. Jadi kalaupun kalian nanti akhirnya meninggalkan kami untuk bekerja di tempat lain yang lebih sukses, saya pun akan bangga gitu. Jadi ya kalau memang kalian di sini ingin belajar, ya saya nggak ngalangin gitu untuk kalian besok untuk coba di tempat lain kalau memang sudah lebih maju. Ada kok pegawai gue yang kayak gitu, jadi dia udah pindah dan sampai sekarang juga hubungan gue sama mereka baik-baik aja gitu. Dan gue juga nggak ngalangin, Pak, saya udah ini, saya sekarang keterima di perusahaan ini. Oh ya udah gitu. Kalau gitu nanti kamu saya kasih surat referensi deh untuk gini-gini gitu. Jadi pokoknya intinya istilahnya gue happy kalau mereka juga bisa maju gitu. Terus satu lagi, gue tuh kan bilang malah karyawan gue tuh kayak keluarga gue gitu. Itu bener-bener gue rasain. Kenapa? Karena mungkin gue itu kan berasal dari keluarga yang gue kan waktu gue umur 3 tahun kan bokap nyokap gue bercerai kan. Terus waktu umur 5 tahun nyokap nikah lagi sama bapak gue yang sekarang. Terus jadi otomatis gue ini di dalam keluarga yang nggak standar. Kalau keluarga ideal itu kan berarti bapak sama ibu ya dari lahir sampai meninggal ya cuma 2 kan gitu. Nah, kalau gue kan mengalami bokap nyokap bercerai waktu gue umur 3 tahun, terus waktu umur 5 tahun gue ada bokap gue yang sekarang, terus bokap gue yang asli meninggal waktu gue SD, dan waktu sampai sekarang tuh bokap gue yang sekarang tuh benar-benar sayang sama gue, dan gue sayang banget sama dia juga, nggak kayak oh ini bukan bokap gue, ini bukan bapak saya, enggak. Kalau gue benar-benar sayang sama dia kayak saudara darah daging gue sendiri. Bahkan menurut gue kalau namanya keluarga itu nggak ada hubungannya sama darah sih kalau gue. Jadi kalau once ada orang yang tinggal serumah dan kalian juga saling menyayangi, ya itu udah kayak keluarga. Atau gue punya temen yang memang nggak ada hubungan darah apa-apa, cuma memang gue deket banget sama dia, itu gue anggap udah kayak keluarga gue. Dan para pegawai gue itu juga sama sih. Jadi karena gue sayang sama mereka. Sayang karena ya Flat06 bisa sukses juga bukan karena gue sih. Ya karena mereka garda depannya. Kalau gue tuh kan bisa dibilang main behind the scene. Gue yang ngaturin gini-gini, tapi yang ketemu tamu kan sebenarnya kan para staff gue gitu. Dan mereka bisa membawa perusahaan gue sampai sekarang kan, ya itu harus gue hargain banget gitu. Jadi ya gue berusaha juga sih, apa yang bisa gue berikan sekarang akan gue berikan ke mereka gitu. Jadi gue nggak perhitungan sama pegawai gue. Jadi kalau emang ada yang kesusahan, pasti kita bantu gitu. Tapi gue nggak pernah bantu kalau memberikan bantuan yang nggak positif ya. Misalnya nih, jadi mungkin ini bisa dicontoh juga, atau mungkin gue mau share aja sih, nggak memberikan contoh. Kayak pegawai gue mau nggak motornya kalau lu ngasih orang ada yang inspire by you, pengen dijadiin contoh. Karena menurut gue gini, dari kemarin bicaraan gue sama lo ya, gue melihat your field management apa namanya
actually itu is very good. Dan gua aja seperti gue bilang kan waktu pas gue ngomong sama lo local daily, ketika misalnya ada pegawai gue nyolong ya, gue kalau di podcast gue ngomongnya rada lebih bebas, gue cuek. Kayak waktu pas nemuin pegawai gue yang nyolong, terus kita tuh bingung mau diapain. Tapi ketika gue ngomong malu, lu langsung firmly lu bilang sama gue, langsung lapor polisi, Pan. That's like a very firm decision making yang menurut gue much needed gitu. Yang pada waktu itu mungkin gue nggak punya. Jadi it's okay. Gue bilang lu kredibel untuk bisa Thank you banget. kasih contoh. Jadi contohnya simpel aja sih gini. Kita kan kalau ngasih bantuan, kalau dari pegawai gue kebanyakan bantuan tuh datangnya segi pinjaman ya. Ada juga sih bantuan kayak nasihat gitu. Cuman biasanya pasti namanya bantuan tuh lebih bersifat material lah gitu yang dibutuhkan mereka dari kita gitu. Jadi kalau mau ngajuin pinjam suka bilang, Pak, saya karena keluarga saya ini ada yang sakit atau ada istri saya mau melahirkan dan lain-lain, itu pasti kita bantuin. Cuman kalau Pak, saya itu dikejar debt collector, soalnya istri saya kredit motor tapi nggak bisa bayar, itu nggak bakal gue pinjemin kayak gitu. Gue malah bilang, kalau kamu memang nggak merasa mampu untuk kredit motor, jangan kredit motor dong, gitu. Jadi itu sorry banget, saya nggak mau bantu kamu urusan kayak gitu. Kamu urus aja sendiri. Kalau nggak bisa kredit motor, ya motornya ditarik, itu konsekuensinya, gitu. Itu satu contoh kayak gitu. Atau mau nikah, mau pinjam uang buat pesta, gue bilang, ngapain kamu maksain diri sampai pesta-pesta buat nikah? Kamu bahagiain orang cuma 1-2 jam, habis itu kamu nyicil. Berapa tahun? Udah mendingan kalau menurut saya kamu nikah padanya aja. Kalau emang kamu cuma bisa ngerayain di rumah kecil-kecilan, ya udah. Yang penting besok-besoknya kamu tuh nggak susah. Gitu. Dan saya juga nggak mau ngeluarin uang untuk kebutuhan yang nggak terlalu penting. Bagi gue kayak gitu, menurut gue, ya kalau nikah lo nggak usah minjem duit lah gitu. Ya lo komunikasikan aja sama calon istri, sama keluarga mereka. Kalau kita tuh juga dari lingkungan keluarga yang pas-pasan gitu. Jadi kalau emang mau terima ya terima aja, jangan sampai nanti salah pengertian kan, dipikir mampu, taunya enggak malah jadi cerai ya. Menurut gue nggak bagus juga kayak gitu. Dan lu pernah nggak ya, Bim, ngecek ke ini lu apa namanya ke your customer gitu? Are they coming back for the second, for the third time gitu? Sering. Jadi gue tuh suka merhatiin review dari kamu, karena gue suka ngomelin pegawai gue dari review-review itu. Kalau ada review negatif, gue panggil orangnya. Gue nggak mau tahu kenapa nih kayak gini nih. Kamu pasti kerjanya nggak bener nih. Kenapa nih? Coba hubungin tamunya. Saya minta nomor teleponnya, saya mau telepon. Gue telepon tuh tamunya, gue tanya, kenapa Pak kemarin kok kayak gini, ada gimana? Kadang-kadang memang salah pegawai gue, kadang-kadang memang tamunya juga yang terlalu gue nggak berani ngomong gitu, terlalu minta berlebihan lah gitu ya. Kadang-kadang kan ada juga yang seperti itu. Jadi cuma kalau memang tamunya yang terlalu minta berlebih, gue nggak jadi marahin staff gue. Cuma kalau memang berlebih, pasti gue marah gitu. Nah cuman sering sih, jadi kayak mereka ngasih review, oh oke, saya pernah nginep tuh di situ gini-gini. Saya pasti pengen balik lagi suatu saat nanti kalau ke Jakarta lagi, ada kayak gitu juga. Gitu. Ada cerita menarik ya, boleh nggak gue share? Ini boleh mungkin dong. Berguna. Jadi gini, gue cuma mau bilang bahwa kalau lo tanggung jawab sama produk lo yang lo jual ke orang, dan benar-benar lo tanggung jawab, orang itu akan sangat respect dan akan kembali lagi sama lo gitu, dan akan ngomong ke orang-orang lain bahwa servis itu bagus banget. Jadi contohnya gini, jadi di salah satu cabang gue itu kalau malam front office gue itu cuma 2 shift, jadi shift ketiga itu dibantu sama security. Jadi security gue itu bisa jadi front office juga. Dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi mereka ngerangkap gitu. Nah, ada orang yang check-in udah larut malam, kayaknya rada-rada hangover gitu lah. Ya udah hangover, mungkin juga kalau orang lagi hangover kan butuh ruangan yang dingin ya. Mereka basicnya juga udah keringetan mulu gitu nih. Terus udah gitu, itu weekend tempat gue udah penuh banget, semua tempat penuh. Terus AC-nya rusak.
AC-nya rusak. Itu kejadiannya tuh jam 1 apa jam 2 pagi gitu. Terus udah gitu, security gue juga kebingungan mau pindahin kamar nggak bisa. Akhirnya telepon gue kan, Pak, ini ada tamu kamar segini Pak. Jam Kamarnya tuh, 10 pagi, Bim. iya, nggak apa-apa sih, itu emang tanggung jawab gue. Happy-happy aja gue, oh ya kenapa Pak gitu. Iya nih, kamarnya AC-nya nggak dingin nih Pak. Terus udah gitu kamar lain udah penuh. Nah, gue cek-cek cabang lain juga udah penuh sih gitu. Terus akhirnya gue, oke Pak, saya ingat kayaknya di ruangan kafe kita ada fan ya. Pinjemin dulu deh fan-nya. Terus udah gitu nanti biar besok pagi pihak front office kita yang follow up dia gitu untuk masalah AC-nya itu. Terus udah gitu udah tuh. Jadi malamnya tuh orang pakai kipas angin. Gue udah sedih banget. Aduh, pasti kasihan banget nih orang nih. Udah bener paginya dia check out. Dia ngomong ke FO. Waktu itu si FO belum gue kasih tahu kalau ada problem kayak gitu. Jadi FO-nya cuma nerima dia nggak komplain, dia cuma cerita, Mas itu tadi malam AC kamar saya mati gini 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 gitu. Nah udah gitu paginya gue telepon ke FO. FO itu maksudnya front office ya atau front desk. Terus gue bilang itu tamu yang kemarin nginep kan AC-nya mati. Itu bener-bener kasihan banget. Kamu tolong hubungin, bilang dia dapat complimentary ya untuk nginep lagi di kita. Untuk kamar yang tipenya sama atau yang lebih bagus gitu ya. Kalau kamar yang sama itu nggak ada, kasih aja yang lebih bagus. Jangan yang di bawah yang dia bayar kemarin. Nah, udah tuh akhirnya di follow up sama front office staff gue bahwa kemarin ada gini-gini, kita kasih complimentary untuk menginap lagi nih Pak, gitu. Bapak bisa pilih tanggalnya kapan gitu. Nah, udah nih, gue abis itu udah nggak denger kabar lagi ya. Terus seperti biasa, gue kan suka buka-buka review tuh dari online travel agent kayak Traveloka atau dari TripAdvisor. Terus gue lihat ini ada review lucu. Ternyata orangnya cerita. Dan Oh. review gue tau nggak? Gue tuh udah takut bakal dapet review jelek kan. AC-nya kan mati. Pakai kipas angin. Gue sih beda ya AC sama kipas angin. Gue kalau kipas angin kayaknya gue mendingan gak usah pakai deh. Kalau gue masuk angin kalau gue pakai kipas angin. Makanya terus gue dapet review 5 out of 5. Terus dia ceritain gini. Saya kemarin tanggal ini nginep di Fat O6 ini. Terus dia ceritain tuh kenapa gue tahu dia lagi hangover karena dia yang cerita gitu. Saya tuh lagi gini-gini, lagi hangover, udah datang masuk kamar ternyata AC-nya panas. Terus saya ngubungin yang ada security, akhirnya security pinjemin saya kipas angin, terus udah gitu pas saya check out besok paginya, saya nggak nyadar di mobil tiba-tiba di telepon saya dapat complimentary untuk nginep lagi sama permohonan maaf gitu. Saya tadinya saya mau nulis review yang ketidakpuasan saya, cuman saya salut banget sama cara mereka untuk minta maaf dan tanpa diminta aja udah ngasih saya complimentary. Saya pun nggak pernah minta itu sebenarnya gitu. Jadi gitu. Jadi benar-benar review itu tuh dia nulis sebenarnya reviewnya tulisannya jelek ya, maksudnya ya kelihatan kita tuh AC-nya mati lah gini-gini, tapi dia senang banget karena kita tuh usaha gitu, nggak cuman cuek dong AC mati, oh ya udah yang penting lo udah bayar gitu. Tuh bener-bener minjemin AC ini, terus udah gitu paginya ditelepon minta maaf, udah gitu dapat complimentary. Itu kan kalau kalau orang menurut dia kalau untuk dapat complimentary itu dia harus kayak ke FO terus ngomel-ngomel tuh biasanya. Kadang gue pernah gitu sih, kalau dapet servis yang jelek gue datang marah gitu, gimana sih? Tuh, gue minta ganti rugi dong. Kemarin kan gue nginep di sini, aturan ada ini nggak ada. Nah orang itu nggak kayak gitu. Benar-benar kita otomatis aja ditelepon, dikabarin Pak ini. Jadi Soalnya gini, kebiasaan kan kalau hotel-hotel gitu kan lihat reaksinya si yang orang yang itu dulu. Kalau dia nggak komplain, ya udah didiemin gitu kan. Tapi kalau dia komplain baru dikasih komplimen gitu kan. Nah itu sebenarnya menurut gue kayaknya lo di situ bagus, lo tanpa diminta udah kasih gitu. Mau dia komplain nggak komplain, tapi lo udah kasih. iya, jadi memang bagi gue panduan gue gitu, jangan sampai nunggu orang tuh marah dulu atau komplain dulu. Kita Ya, pokoknya intinya dalam ya. berbisnis harus tahu diri deh gitu. Kalau kita tuh memang nggak sempurna,
Dan pasti namanya orang aja kan nggak pernah ada yang sempurna ya. Jadi kejadian seperti ini tuh pasti akan terjadi di semua line hotel, mau 5 star juga pasti pernah kejadian kayak gini. Tapi caranya gimana membalik suatu kesialan menjadi keberuntungan adalah dengan cara kita mencari solusinya. Kalau itu kan bakal sial buat gue kalau gue diemin aja. Dia kan akan ngetik sesuatu yang buruk kan. Akibatnya sesuatu yang buruk itu kan bisa dibaca oleh orang di seluruh dunia dong. Dan Benar. itu akan rugi. Dan itu mungkin sebabnya juga Podcasts nih, jadi Flat06 ini okupansinya sebelum pandemik ya, itu rata-rata 90% ya, Bim ya? Ya, rata-rata 85, ada yang 90. Ya, alhamdulillah sih kemarin-kemarin tuh sebelum pandemik memang bagus ya. Kalau sekarang sih ya kita memang masa-masa seperti ini tidak seperti itu ya. Berharap nanti ke depan pelan-pelan bisa balik lagi. Makanya teman-teman kalau ada yang mau coba nginep ya di Flat06. Iya, tapi seriously gue waktu itu udah penasaran banget, pengen nyoba yang di Blok M karena deket MRT kan. Karena waktu itu gue pengen staycation gitu hari Minggu sama anak-anak kelas Sabtu Minggu gitu. Pas gue login Rabu apa Selasa gitu masih ada, and then gue kan biasa lah ya, nanti aja deh masih ada gitu kan. Terus pas hari Jumat apa Kamis malam gitu, gue udah nggak ada kamar. Akhirnya gue nggak jadi gitu. Nah itu yang gue rasa juga mungkin itu ya maksudnya tempat lo juga orang-orang lumayan prefer ke situ ya gitu. Karena kalau gue lihat lokasi lo tuh semua strategik. Kayak misalnya kalau yang di tendean tuh juga lo kan keluar udah jalan rayanya kan. Jadi lo masuk, tapi lo cuma sedikit aja lo keluar dikit aja jalan raya gitu. Dan itu termasuk juga yang mungkin lo pikirin kali ya. Kalau yang di Cepetnya juga gitu kan. Gitu. Jadi kayak itu merupakan lalu lintas yang orang lewatin sehari-hari gitu. Kalau gue perhatiin ya, lokasi hotel lu. Ya, tapi ada pada waktu saat gue buat dulu, waktu bikin di Cipete itu kan ya udah berapa belas tahun lalu ya. Dulu temen-temen gue nggak percaya sih kalau di situ bakalan rame. Soalnya memang bukan jalur yang dilalui orang rame gitu, bukan terlalu strategis karena itu masih jalan yang agak kecil dulu. Kalau sekarang memang udah beda banget gitu. Cuman gue dulu percaya akan produk yang akan gue bikin ini akan bikin orang untuk nyari. Oh iya. Jadi kalau apa yang bisa gue share sekarang adalah kalau lo mau bikin suatu produk, usahain produk lo tuh unik. Jadi orang tuh pengen nyoba gitu. Dan produk itu memang dibutuhin orang. Jadi lo nggak butuh untuk naruh positioning itu harus kayak di main road. Kan main road kan terlalu expensive kali ya. Terlalu mahal juga gitu. Lo bisa taruh lokasi itu yang nggak terlalu strategis banget. Tapi kalau memang service lo itu dibutuhkan, orang pasti akan datang. Ya jangan di dalam gang lah ya. Kalau mau bikin penginapan ya agak susah sih kalau kayak gitu. Cuma maksud gue, ya bikin suatu produk apapun itu kayak restoran atau apapun kalau emang enak banget kan dicari kan. Iya. Kayak orang juga rela gitu masuk-masuk. Di tendean itu kan juga jalannya bukan jalan besar, Bim, yang di tendean. Tapi itu tetap jalan picky road gitu. Ya, tetap itu jalan ini. Tapi itu jalan satu arah sih. Dulu waktu gue buka, gue agak deg-degan. Iya, tapi nggak jauh dari main road gitu. Gak jauh memang. Tinggal keluar dikit, udah jalan tendian raya. Iya, iya. Dan podcasters yang menarik lagi nih dari F46 ini kan Bimo itu nggak own semua landnya. Jadi dia tuh sharing profit dengan owner ya gitu ya. Jadi Bimo memanage dengan brand Flat06 dengan semua manajemen on daily-nya, tapi pemilik dari properti itu adalah orang lain, investor gitu ya. Iya, betul kayak gitu. Kalau gue bilang model seperti ini tuh bagus juga buat kita yang mungkin mikir modalnya mesti gede kalau bikin kayak semacam kayak gitu. Enggak juga gitu, tapi memang awalnya lu mesti punya portfolio gitu kan. Nah, gue tuh pengen bilang sama lu, sebenarnya lu kan baru di Jakarta Selatan ya. Lu kan pada rencana nggak sih untuk expand ke daerah-daerah lain dan bahkan mungkin kalau menurut gue why not ke luar negeri gitu, karena
menurut gue the uniqueness of your place itu bisa dibawa ke another continent even gitu. Mungkin lo kerjasama dengan owner property di I don't know di Wah, kalau zaman sekarang apapun bisa terjadi ya. Sebetulnya gue kalau memang ada opportunity-nya yang sekarang mungkin belum ada gitu ya, untuk buka cabang di lokasi di luar Jakarta atau di luar Pulau Jawa atau bahkan mungkin kalau di luar negeri, kalau emang ada opportunity dan gue capable akan gue lakuin. Karena sebagai businessman gue tuh suka dapat challenge. Iya, iya. Lu tuh Jadi bilang ya Bim ya, ini nggak tahu nih gue just think ke the top of my head aja, since ini podcast jadi ya kita asal jeplak aja kan. Kalau gue di podcast ngomongnya agak lebih bebas. Jadi kalau gue pikir lah, lu tuh harus yang kayak gini loh, kayak holiday homes yang kayak gini. Tiba-tiba di atas gunung mana gitu. Atau tiba-tiba di tepi pantai di mana, di pulau mana gitu. Lo tau gak sih yang kayak gue bilang kayak Flight 06 tuh harus yang kayak gitu, yang bener-bener unik dan spesifik gitu loh. Kayaknya seru banget sih. sebenarnya sih dari beberapa waktu lalu udah banyak gue meeting dan bertemu dengan calon-calon investor yang model seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi Iya. memang sepertinya keberuntungannya belum berpihak sama gue karena ya, ada aja mungkin tiba-tiba nggak jadi atau mungkin proyeknya dipending. Lu, Well, ya kalau bagi lu kenal sama ini gak sih, Tari Dana? Dia tuh yogi juga, terus dia punya villa di Ubud di tengah sawah gitu. gue nggak kenal sih. Cuman Dia tahu gue lu, tuh kemarin apa? dia tahu lu karena rumahnya juga daerah Cipete dan dia Oh sekalian. gitu. Terus ada satu lagi Tiko, lo kenal nggak? Tiko Pradipta bukan? Yang punya itu di Jogja, punya tempat di Jogja. Jadi kayak di antah berantah juga gitu. Jadi dia kayak tempatnya tuh secluded banget, tapi bagus gitu. Jadi lu bisa bercocok tanam. Jadi lu makan dari apa namanya yang lu tanam gitu, yang ditanam. Iya, itu kayak julukannya namanya off grid tuh. Yes, yes, iya gitu Bim, yang gitu-gitu. Nah si Tari itu juga gitu, dia punya di Ubud yang off grid gitu. Nah, gue bilang Flight 06 arahnya ke situ. Ya, gue tuh pokoknya seneng banget bikin sesuatu yang unik deh. Pokoknya bikin kayak orang tuh, hah, emang bisa ya kayak gitu itu. Iya, iya. Bisa. Kayak nih gue lakuin gitu. Iya. Kayak gini. Kayak tempat-tempat yang gue kelola nih sekarang itu luasannya tuh cuma segede rumah tau nggak? Jadi luasannya tuh ada yang cuma 450 meter, tapi udah bisa jadi penginapan, ada coffee shop-nya, terus juga ada coworking space-nya juga gitu. Jadi kadang-kadang orang suka kaget, oh bisa ya? Bisa gitu. Cuman dia tinggal masalahnya lo mau ngerjainnya atau enggak. Dan sebetulnya kalau kita itu namanya sebagai pengusaha, lo akan selalu cari solusi. Nah, solusi itu kadang-kadang kalau udah kepepet pasti keluar yang out of box gitu loh. Hah, gue cuman punya area 450, gimana caranya biar bisa gini gitu. Iya, iya. Ya, mungkin pertama jangan bilang nggak bisa dulu, kita coba aja dulu, usahain dulu. Gitu. Karena menurut gue kadang-kadang dapat suatu solusi itu yang unik, yang malah menjadi daya tarik lo. Iya, dan maksud gue jangan menutup any kind of possibility gitu kan. Dan seperti yang lo lakuin juga dengan bisnis model yang lo lakuin, karena lo sendiri tidak melakukan bisnis model yang umum dilakukan di industri hospitality yang kemarin lo cerita sama gue kan. Jadi sharing revenue-nya bukan berdasarkan sales, tapi berdasarkan gross profit. Itu juga menurut gue suatu tindakan yang cukup berani dari sisi lu gitu. Jadi lu menaruh penghasilan lu, istilahnya rezeki lo di hidup matinya lo di properti itu. Kalau dia nggak making money ya lu nggak dapet duit gitu. Itu menurut gue it's move yang buat gue tuh berani, tapi lu juga sekaligus mengkonvinsi investor bahwa he's in it not just setengah-setengah gitu. Dia emang berniat untuk make this successful karena berpengaruh terhadap penghasilannya dia gitu kan. Ya nggak sih? Itu yang gue salut sih sama lo sih. Iya, karena gini, gue tuh selalu kalau misalnya gue berkomunikasi sama orang atau gue mau bikin suatu produk, itu selalu gue taruh sisi gue itu ada di diri orang itu gitu. Jadi gue nggak pernah naruh segala sesuatunya sudut pandangnya dari gue sendiri gitu. Keputus nggak nih? Masih ada Iya. suara gue?
Udah. Tadi agak-agak keputus. Jadi gue tuh nggak pernah naruh sesuatu tuh dari sudut pandang gue pribadi gitu. Gue selalu naruh gimana kalau sesuatu gue yang ditawarin dealing seperti ini gitu. Nah, kenapa gue tawarin lebih baik profit sharing aja daripada sales, daripada revenue sharing ya. Revenue kan berarti dari sales gitu. Karena gue memahami orang itu kan namanya mau naruh uang nggak terlalu percaya ya, nggak mudah percaya gitu loh. Dan gue juga capek nawarin sesuatu yang terlalu banyak gimmicknya. Buat apa nanti kalau ini sales dari revenue sharing ini gini-gini nanti dapat bonus lagi. Aduh, bagi gue aja ribet, apalagi bagi calon investor gitu. Apalagi positioning gue ini kan yang gue kelola tuh kan bisnis yang small medium kan. Jadi nama gue juga nggak sebesar misalnya Accor Hotel atau Aston gitu-gitu. Jadi gue berusaha keep it simple aja. Kalau keep it simple dan reasonable, orang pasti akan lebih cepat percaya. Jadi gue bilang, kita profit sharing aja Pak. Kalau emang saya bisnis yang saya bawa ini nggak bikin Bapak untung, saya juga nggak dapat uang kok gitu. Nah itu bagi mereka lebih reasonable. Oh gitu ya, profit sharing nih. Iya, profit sharing aja. Kalau emang untung saya dapat, kalau nggak untung saya nggak dapat. Ya udah, dan ya udah that's it. Jadi mereka kayak lebih cepat gitu untuk percayanya gitu. Oh, daripada harus revenue kan mereka deg-degan. Kalau revenue tuh gue bisa berbagai cara ngegedein revenue. Tapi kalau expand-nya nggak gue jagain, pasti ya bisa jadi usahanya malah minus gitu. Jadi gue nggak kayak gitu. Keren. Dan Bim, nih kayaknya udah hampir sejam. Gue pertanyaan terakhir deh, karena kemarin kita belum sempat bahas tuh mengenai micro room. Jadi lu plan ke depan lu sempat mention tentang ketertarikan lu terhadap area ini apa mikro. Ya benar kan micro room. Ya, micro rooms. Jadi gini, sebenarnya konsep micro rooms itu kalau di luar negeri udah banyak dilakukan. Biasanya di kota-kota besar yang memang harga tanahnya per square meter tuh udah tinggi banget. Yes. Jadi orang-orang itu akan selalu berusaha melakukan investasi itu secara optimal ya. Optimal itu berarti investasinya itu juga harus sebanding dengan revenue yang ada gitu. Nah, dan juga kalau di kota-kota besar di luar negeri itu kadang-kadang orang untuk kayak nginep di hotel di New York itu kan mahal banget kan untuk per malamnya. Kalau dengan space yang konvensional loh gitu. Dan ternyata orang yang punya bisnis, yang punya urusan ke New York kan nggak semuanya orang yang punya budget seperti itu. Nah, akhirnya kalau di Jepang ada keluar produk namanya capsule. Capsule itu karena kayak tempat yang memang buat menginap dengan gaya model orang tidur di dalam peti mati lah. Istilahnya gitu kalau ngerti. Gitu. Yang mungkin nggak semua orang bisa masuk ke dalam peti itu. Bisa sih, gue claustrophobic beneran. Iya, jadi gue pahami gitu. Buat orang-orang yang perlu learning curve lebih lama, contohnya buat di Indonesia lah, karena kan kalau kapsul tuh emang udah masuk ke Indonesia kayaknya beberapa tahun lalu juga udah ada di sini. Tapi kan yang bisa menerima konsep tidur di kapsul itu nggak semua orang. Gue ngomong gini nggak berdasarkan gue ngaco. Gue kan juga suka pitching kapsul hotel ke calon-calon investor gue. Dan nggak semua orang get it. Ngapain Bim gue mah tidur di tempat sekecil itu? Ya Pak, ini kan bukan buat Bapak. Ini buat usia 20-30 tahun. Yang pola pikirnya beda sama Bapak gitu. Cuman tetap aja gue temui orang yang usia muda juga nggak milih kapsul itu sebagai salah satu preferensi gitu. Nah, terus gue pelajari konsep microrooms itu lebih lebih ramah lah terhadap orang-orang yang claustrophobic. Kenapa? Karena microrooms itu sebenarnya ruangan hotel atau ruangan yang diperkecil lagi, tapi bentuknya masih bisa dibilang adalah sebuah ruangan, bukan kapsul. Dan udah gitu dengan desain yang smart, dengan desain yang baik, ruangan yang kecil itu bisa terasa besar. Kayak rumahnya Abi nggak? Ya, kalau Abi itu mungkin micro house kali ya. Ya, kurang lebih. Jadi kayak rooms yang bisa dibilang gini, oke, kamarnya kecil. Terus kalau ada furniture segala macam, pasti akan tambah kecil lagi kan. Tapi kita kan bisa ngakalin simpelnya gini.
Yang bisa dilipat. Furniture-nya semua gue gantung di tembok. Iya. Kursi meja, kalau lo butuh baru lo copot. Nah, itu udah jadi solusi. Gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut gue, kenapa gue saranin bikin microrooms itu kenapa? Karena kalau untuk sisi investor, untuk ngebuat microrooms itu biayanya akan lebih efisien atau nilai investasinya. Dan untuk bagi orang-orang yang nanti menikmati microrooms itu untuk dipakai, mereka juga bisa merasakan menginap di dalam kamar dengan budget yang nggak terlalu mahal gitu. Karena kalau kita jualan microrooms, udah pasti harganya harus di bawah ruangan yang konvensional. Tapi berarti harganya bisa lebih murah lagi dong dari kamar lo ya? Bisa jadi. Tapi bisa juga kalau memang desainnya bagus, harganya bisa setara atau lebih mahal dikit. Karena sekarang udah nggak bisa dibilang kalau kamar yang kecil itu pasti harganya murah. Karena banyak orang-orang yang menawarkan experience base kan. Jadi kalau nginep di kamar yang kamarnya kecil tapi keren banget, mungkin harganya bisa jadi mahal. Contohnya apa? Kalau kita nginep di butik hotel atau desain hotel, itu nggak semua kamar yang mereka punya gede-gede banget loh. Kamarnya ada juga yang kecil gitu, tapi harganya wow. Gue pernah ya ini ya sedikit cerita. Jadi di London waktu itu gue nginep. Gue nggak tahu itu namanya microroom apa enggak, tapi kan lu tau lah kalau hotel-hotel di Europe kan nggak ada yang gede kamarnya. Mau mahal apa juga tetap aja gitu kan. Itu saking di Singapura apa di UK waktu itu. Pokoknya salah satu gue nginep di butik hotel deh. Terus udah gitu karena tempatnya kecil, terus badan gue kan untuk ukuran orang Asia lumayan gede ya. Badan lu juga kan. Kayak kalau gue nginep di Jepang tuh WC-nya tuh menurut gue kayak gue nggak bisa gerak. Kalau bisa gue begini tuh kepentok gitu loh. Karena badan gue tuh masuk ukurannya untuk orang Asia lumayan lah ya. Nah itu tuh gue dapat ada telepon. Penting ceritanya waktu itu. Jadi gue mesti berlari meraih telepon itulah ke samping tempat tidur apa gue kaki gue sampai kepentok sakit banget gara-gara itu. Ya gue nggak tahu itu namanya microroom apa ya, pokoknya ruang geraknya itu sempit banget kayak hotel-hotel di Jepang lah. Iya kan kayak gitu apa ya, cuman mungkin ya lebih compact kali ya furniture-nya, jadi yang bisa disingkirin gitu kali ya, gue nggak tahu juga sih. Iya, jadi memang microrooms itu lebih banyak fokusnya nanti di desain kamarnya sih. Kita bikin desain kamar kecil tapi terasa luas gitu. Jadi semuanya harus dipikirin ulang kayak tata letak bed-nya, furniture-nya. Furniture-nya tuh pasti yang bisa di folding gitu loh, bisa dilipat semua kalau perlu gitu. Karena terus nanti ada rada-rada terpisah juga. Kecuali emang kalau bisa gue bilang ya udahlah ya, sekarang lu ini nikmatin aja lokasinya di tengah gitu kan, dan lu kemana-mana gampang gitu. Biasanya kan kalau itu ada plus minusnya. Biasanya kalau emang lokasinya di strategis banget tapi lu harus live with that small room gitu, ya udahlah ya gitu. Ya udah Bim, thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol. Jadi kalau mau lihat Flat06 bisa Google aja dan bisa ke YouTube, tinggal tulis aja Flat06 ya, Flat06. Keluar deh tuh semua, websitenya, YouTube-nya, nomor telepon Timo. Oh iya, nomor telepon gue ada ya. Gue tuh suka kebingungan tuh ada tamu yang suka telepon gue, Pak saya mau booking gini-gini. Gue bingung. Kayaknya nomor telepon gue udah gue hapus semua deh. Ini pasti ada yang ketinggalan nih. Salah satu di mana ya? Soalnya podcast gue dapat nomor telepon Bimo. Sebenarnya gue udah tahu Bimo, temennya istri gue juga. Cuman gue dapat nomor telepon Bimo dari Google. Jangan sedih. Lu ada nomor telepon lu soalnya. Jadi gitu ya. pengen cari nomor teleponnya Bimo, Google terus kontak us, langsung masuk ke WA-nya dia soalnya. Soalnya dia merangkap GM, merangkap founder, merangkap OB kadang-kadang, karena dia bilang katanya podcasters dia itu sering dikasih tip sama tamu karena dia kalau sehari-hari di hotel kalau lagi nungguin pakai bajunya baju polo shirt gitu yang tulisannya Flat06 yang sama dengan semua pegawai yang ada di situ. Nah inilah salah satu bukti yang namanya jadi entrepreneur itu harus walk the talk ya. Jadi kita nggak bisa milih-milih kerjaan juga, sometimes you just need to do all the dirty works. Itu juga yang selalu gue dapet kok dari semuanya yang ngobrol sama gue. Emang
lu nggak bisa bossy, lu nggak bisa berpikir lu yang paling smart. Ya, kalau misalnya lu berpikir lo yang paling smart in the room, then there's be something wrong with you. Bukan something wrong with the business, tapi something wrong with you. Jadi itu emang kayak kalau gue bilang is a different kind of profile sih. Karena kalau misalnya lu di corporate tuh kayak misalnya lu cenderung lu punya anak buah banyak kan, lu jadi bos. Itu tuh kayak lu gampang banget tergoda untuk punya sifat-sifat kayak gitu, Bim. Makanya itu juga salah satu yang gue rada-rada susah tuh ngilanginnya kebosian gue. Kaku. Ya, itu apa? Nanti juga seiring dengan kebutuhan lo juga akan apa berubah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kebutuhan sekarang lo nggak boleh terlalu bosi juga nanti akan kayak gitu. Tapi nanti kalau memang lo butuh untuk jadi bosi lagi. By the way, bagian ini nanti gue edit. Ya udah, Bin. Thank you banget ya udah mau sharing di sini. Mudah-mudahan kalau tadi gue bilang sih yang namanya purpose itu bisa juga dijadikan convert menjadi bisnis karena udah terbukti dengan apa yang lo lakuin, dan itu adalah intinya, core-nya adalah soul-nya adalah lu pengen membuat senang tamu lo. That's it. Period. That's the essence of it, dan the rest will follow gitu kalau menurut gue. Karena kalau lu punya semuanya tapi lu nggak punya itu pasti kalau menurut gue bisnis lu akan gitu-gitu aja. Tapi kalau lu punya that soul tapi let's say manajemennya masih kurang rapi atau ada facility yang masih kurang bagus, I think masih bisa jalan. Itu my opinion ya gitu. Jadi mudah-mudahan tetap sukses dan kita ngobrol-ngobrol lagi, siapa tahu kita bisnis bareng. Gue tunggu burger mie-nya. Nanti gue bikinin deh, gue kirim buat lo sama Ain ya. Okay. Buat nyobain. Bye. Bye-bye.